أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kita berdoa sebelum kita mengisi kajian ini. Mudah-mudahan duduknya, kumpulnya kita di tempat ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sirat المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita panjatkan ke hadratillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa panjang umur, sehat afiat, hasil maksud dan husnul khatimah. Salawat salam tercurah selalu kepada junjungan kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati segenap panitia majelis taklim tasyakur sholawat nariyah atau MTSN, bukan madrasah sanawiyah negeri ya. Mudah-mudahan majelis ini senantiasa diberkahkan berkah sholawat nariyah. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sholawat nariyah adalah salah satu dari banyaknya sholawat yang dikarang oleh para ulama. Kenapa para ulama mengungkapkan dan membuat sholawat? Karena hanya ingin mengaplikasikan rasa rindu dan cintanya kepada Nabi Muhammad. Maka ini ada disebut namanya sholawat nariyah. Ada yang nyebut sholawat tafrijiyah, ada yang bilang sholawat kamilah, ada yang bilang sholawat tajiyah. Masing-masing punya alasan. Satu, kenapa disebut sholawat kamilah? Sholawat naon? Sholawat kamilah. Pernah dengar itu? Sholawat kamilah itu sholawat yang sempurna. Karena dalam teks sholawat ini sempurna sigoh bahasanya, baik itu sholawatnya ataupun ucapan salamnya ataupun kepada Rasulnya dan kepada keluarganya, komplit. Maka disebut namanya sholawat kamilah, sholawat yang sempurna. Dua, kenapa disebut dengan sholawat tajiyah? Tajiyah ini satu wilayah.
di daerah satu negeri di dataran Eropa sana itu ada yang namanya At-Taji. Maka seorang ulama yang bernama Ibrahim At-Taji. At-Taji artinya wilayah Taj. Wilayah mana? Taj. Kalau ibu orang Bogor, maka ibu julukannya Al-Bogori. Kalau ibu orang Cianjur, berarti julukannya Cianjuri. Kalau ibu orang Sukabumi, berarti As-Sukabumi. Kalau saya orang Tangerang, At-Tanggerangi. Kalau saya orang Banten, Al-Bantani. Kalau kita orang Indonesia, Al-Indonesi. Lain Indonesiai. Al-Indonesi. Kita ini orang Indonesia. Maka disebutlah dengan sholawat tajiyah, karena dikarang oleh seorang ulama soleh namanya Ibrahim At-Taji, maka disebut dengan sholawat tajiyah. Faham? 3. Kenapa disebut dengan sholawat tafrijiyah? Tafrijiyah. Jadi nama sholawat nariyah itu ada sholawat kamilah, ada sholawat tajiyah, yang ketiga sholawat tafrijiyah. Tafrij diambil dari kata faraj. Farajan ajila. Farajan ajila. Kalau yang suka baca doa Asrarul Fatihah, itu ada kata farajan ajila. Faraj. Faraj itu apa? Jalan keluar. Maka dijuluki sholawat tafrijiyah karena sholawat ini mampu mengeluarkan segala keruwetan, kebingungan, kegelisahan seseorang. Maka kalau kita lagi gelisah, baca sholawat tafrijiyah, maka insya Allah kebingungan, kegelisahan Allah hilangkan berkah sholawat tafrijiyah. Fahimtum? Insya Allah. Nah, yang keempat disebut namanya sholawat nariyah. Sholawat apa? Ini yang sering familiar buat kita adalah sholawat nariyah. Rek mana ibu? Rek nariyahan. Jarang orang rek kamilahan. Jarang orang bilang mau tafrijiyahan. Jarang orang mau tajiyahan. Seringnya orang bilang mau apa? Nariyahan. Pernah dengar begitu? Kenapa disebut sholawat nariyah? Karena sholawat nariyah diambil dari kata narun. Apa bu? Narun. Narun itu artinya api. Narun itu apa? Api. Jadi kalau ada orang baca sholawat nariyah, kecepatan dalam mengatasi masalahnya bagaikan api. An-naru ya'kulul hataba. Api itu mampu membakar kayu bakar. Sok kayu simpen asupkeun kana tungku seep moal keluar jadi abu. Saking cepatnya itu api melahap kayu bakar. Orang yang suka baca sholawat nariyah, maka kebingungannya, kesusahannya, kefakirannya, kemiskinannya, masalahnya dalam hidupnya pasti Allah akan segera atasi bagaikan cepatnya api menyambar. Amin ya rabbal. Itu namanya sholawat nariyah. Ini ada istilah tukang sate di kota Bogor, namanya SN4444, ngarana sate Maranggi. Pernah makan di situ? Ada yang di Tajur sebelah kiri, ada yang di Ciawi sebelah kanan, ada yang di Cipanas sebelah kanan. Apa SN4444?
setelah saya interview, SN itu artinya sholawat nariyah. 444 itu artinya 4444 kali seluruh karyawannya suruh pada zikir sholawat nariyah. Kita mah makan doang. Orang mah pokoknya datang kadinya mesen sate sikat. Padahal kronologisnya kenapa begitu hebatnya sholawat nariyah, sampai tukang sate pun seluruh karyawannya suruh baca sholawat nariyah. Makanya nggak berhenti usahanya, berkah terus. Insya ini kalau kita sekarang bikin nama MTSN, jangan coba-coba. Majelis Tasyakur Sholawat Nariyah. Maka kita harus berani memulai diri untuk senantiasa istiqomah dengan sholawat nariyah. Jadi bukan sekedar nama, tapi betul-betul tanamkan sholawat nariyah ini menjadi pegangan dalam hidup kita. Amin. Berapa bacanya Ustadz? 4444 kali. Itu yang paling maksimal. Minimal berapa Bu? 4000. Minimal 11. Itu paling minimal. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil qawwatan fariju bil qurbatin bil hawaij wa tunalu bil raqaib wa salawati wa istazal qamami wa wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fil lamati wa nafasim badukum malam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina. Kira-kira lamun 4000 kuat moal doer nu aya urang. Kenapa? Karena jarang dilatih, jarang latihan. Maka yuk Bu, bismillah. Di samping kita meresapi sholawat tadi, harus tahu kronologis sholawat ini muncul buat kita. Namanya sholawat nariyah, sholawat tajiyah, sholawat tafrijiyah, sholawat kamilah. Sekarang maknanya singkat. Allahumma ya Allah sholli sholatan, sholawat yang kami ucapkan, kamilatan yang sempurna, sholli sholatan kamilatan wasallim salaman, dan ucapan salam yang sempurna. Lihat, sholawatnya sempurna, salamnya pun sempurna. Kamilatan wasallim salaman taman, pakai taman lagi, pakai sempurna lagi. Terus ala sayyidina Muhammadin, untuk Tuhan kami yang bernama Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Alladzi tanhallu bihil uqadu, yang dengan kita bersolawat ini tanhallu bihil uqad, Allah urai, Allah buka segala sesuatu yang masih tertutup. Benang anu pajejet dibuka, baju yang masih terkancing terbuka, pakaian yang masih tertutup dibuka, kebingungan yang masih tertutup dibuka, kegelisahan yang masih tertutup dibuka. Alladzi tanhallu bihil uqadu, itu maknanya. Wa tanfariju bihil kurabu, yang dengan salawat ini wahai Allah tanfariju bihil kurabu, tolong bukakan segala kebingungan, kegelisahan, kegalauan, kegundahan dalam hidup kita. Wa tanfariju bihil kurabu. Terus wa tuqda bihil hawaij, dengan salawat ini tuqda, kabulkan segala hajat-hajat kami. Bu, kita punya hajat nggak? Wih, loba. Sampai hajat kita ditulis para ulama dengan satu untayan doa, hajatuna ilaika syai'un kathir wa anta alimum biha wa basir. Ya Allah, hajat saya itu banyak banget, sedangkan Engkau maha tahu hajat dan keinginan kami semua. Betul? Ibu tahu hajat saya? Saya tahu hajat ibu? Kita semua masing-masing punya hajat. Jangankan orang lain, suami ibu tahu hajat ibu. Sampai hari ini
suami ibu nggak tahu hajat ibu, sebab lamun nyaho suami ibu maot tiheula. Kunaon? Stres ningali hajatna muni balatak panjang loba. Masya Allah, la quwata illa billah. Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terus watan fariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu. Dengan solawat kita akan meraih mencapai segala cita-cita. Amin. Punya cita-cita? Punya keinginan? Punya harapan? Apa harapan ibu hari ini? Hari ini apa harapannya? Pokoknya lamun ngaji menang ilmu nu berkah. Itu harapannya. Terus watunalu bihir ragaibu wa husnul khawatim. Pengen husnul khatimah. Berkat apa? Berkat salat wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam. Salawat itu bisa menjadikan awan pun mengikuti baginda Nabi Muhammad. Banyak kisah saat Rasulullah berangkat ke negeri Syam bersama kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Saat itu awan mengikuti perjalanan jejak baginda Nabi Muhammad. Lihat, awan ngikutin sehingga Rasulullah tidak kepanasan. Di kota Madinah sebelah kiri daripada Raudhah, di situ ada masjid namanya Masjid Gomamah. Masjid Gomamah itu berada di tengah-tengah di antara Masjid Abu Bakar dengan Masjid Sayyidina Ali. Kenapa disebut Masjid Gomamah? Karena tempat ini tempat yang menjadi sebuah momentum luar biasa saat kota Madinah saat itu dilanda paceklik, tidak turun hujan sedikit pun, kering tanahnya, mati pepohonaannya, tumbuhan pun habis, hewan pun mati mendadak. Kekhawatiran itu sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Maka seketika Rasulullah datang dan hadir di tempat itu, kemudian berdoa kepada Allah, maka berkumpullah seluruh awan-awan itu, kemudian menghitam daerah tadi, dan Allah turunkan hujan di tempat itu. Maka para ulama membuat sebuah kesimpulan di dalam teks sholawat nariyah wa yustasqal ghamamu, bahwa kalau kita punya hajat, hajat kita ini kita kumpulin bagaikan awan, betul, maka belum akan turun hujan kalau kita tidak rojok dan kita dorong dengan sholawat nariyah. Insya. Maka kalau hajat kita banyak, dorongnya pakai apa? Sholawat nariyah. Maka ibu punya hajat apa? Sholawatin. Insya. Datang ke showroom mobil, pegang tuh mobil. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Insyaallah pulang na naik angkot deui. Ngimpi eta mah ibu. Jadi jangan kayak orang gila datang ke showroom nyekelan mobil, Allahumma sholli sholatan kamilatan, insyaallah disebut gel. Kok Ustaz sebut gelo? Ya, bukan pakai sholawat, pakai duit.
Atau nggak mau pakai duit, ibu duduk saja baki pela datang piti. Duduk saja di rumah, duduk Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu 4444 kali, maka duit akan datang di hadapan ibu. Sok terpercaya buktikan nganjalmi rada hese ngamalkeunana ulah boroning 4000 kakarak 100 geus nundutan orang mah ibu. Leres. Coba kalau yang kuat jago, Ustadz abdi mah salawat nariyah tiap rebo 4444 balik jeung sabaraha urang eta aya 500-an mah sarua jeung bohong sendiri. Maka saya dikasih ijazah sholawat itu sampai hari ini belum bisa ngamalin. Amalin 4444 kali sholawat nariyah. Hisam boga hajat naon pasti dikabul ku Allah. Nepi ka ayeuna can bisa dilaksanakeun. Kenapa? Minimal 12 jam kita baca sholawat itu. Minimal 12 jam. Allahu Akbar. Jeung teu meunang batal. Batal ulang lagi dari awal. Barabe teh Bu? Susah nggak Bu? Geus meunang 3.000 hitut batal ulangi deui. Tuh, itu tarekatnya. Maka wiridan itu harus punya guru. Wiridan itu harus punya sanad. Wiridan itu harus punya tuntunan supaya orang wiridana teu ngaco. Kunaon wiridan orang ngaco lantaran orang teu boga guru. Kakarak kamari wiridan isukan teu wiridan deui. Kenapa? Karena wiridannya nggak ada yang bimbing. Maka sebelum wirid ngaji dulu. Insya. Nah, balik lagi Ibu. Jadi wayustasqal gamamu artinya awan yang mampu menaungi. Menurut sebagian pendapat ulama, kalau dibaca wayustasqal ghamam itu awannya baru mendung doang. Tapi kalau dibacanya wayastasqil ghamam itu awan yang mendung langsung turun hujannya. Jadi kalau ibu pernah dengar ada orang baca, kok macana wayastasqi? Ada dua. Kalau wayustasqo maknanya awannya baru mendung doang. Kalau wayastasqi mendung plus hujan. Berarti sekali baca sekali wujud. Saciduh metu saucap nyata. Itulah hebatnya sholawat nariyah. Nah Ibu, yang jadi majelis taklim ini berapa kali Ibu baca sholawat nariyah? Sering-sering 11 Ustadz eta ge lamun inget keur eling memaca. Alhamdulillah. Maka yuk bismillah, tafaulan, optimisme, berkahnya majelis taklim MTSN, Majelis Tasyakkur Sholawat Nariyah, kita kecipratan berkahnya. Wa yustasqal ghamamu biwajhil karim, dengan kemuliaan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mintanya sama siapa? Sama siapa? Sama Allah. Berkah siapa? Berkah wajah baginda Nabi Muhammad. Jadi jangan disebut bid'ah sholawat nariyah, jangan disebut kufur sholawat nariyah, karena kita minta sama Rasul enggak, kita minta sama Allah, cuman kita wasilahnya melalui keberkahan baginda Nabi Muhammad. Ibu mau izin ke Masjid Agung harus ada orang dalam nggak Bu? Harus ada orang dalam. Tuh orang dalam itu yang mampu memudahkan acara pengajian kita terrealisasi. Leres. Begitupun doa kita. Kita ini hamba yang hina, hamba yang banyak dosa, hamba yang lemah. Maka saat kita berdoa tawasul melalui wajah Rasulullah, melalui kemuliaan Nabi Muhammad, ya Allah kabulkan hajat saya berkah Nabi Muhammad. Itu maknanya biwajhihil karim, dengan kemuliaan wajah Nabi Muhammad. Bu, jangankan kita, malaikat aja malu mau nyabut ruh baginda Nabi Muhammad.
Kenapa malu? Karena wajah Rasul terlalu mulia untuk dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Bu, tahu neraka? 7 lapis neraka saat itu padam karena mereka malu memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Neraka yang 7 lapis sedang berkobar malu karena memandang nur cahaya Rasulullah Muhammad. Maka kalau ada orang yang sudah ditakdirkan melihat, bermimpi, memandang wajah Rasulullah, maka demi Allah neraka tidak akan mampu menghabisi dirinya. Maka cita-citakan dari sekarang ibu, niatkan, ya Allah, jangan kau matikan aku sebelum aku mampu memandang wajah Nabi Muhammad. Ada nggak cita-cita itu? Ada nggak bu cita-citanya? Insya minimal cita-cita dulu setiap malam, ya Allah, arini wajah nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, takdirkan saya bermimpi dengan Nabi Muhammad. Panuker mabuk cinta mah bukan begitu. Ya Allah, mudah-mudahan dia hadir dalam mimpi-mimpiku. Pret ya nyoto. Nauzubillah min zalik. Yuk bismillah. Biwajhil karim wa ala alihi, kepada keluarganya, wa sahbihi, dan juga sahabatnya. Terus fi kulli lamhatin, setiap apa nih bu? Lamhah, kedipan. Setiap kedipan manusia, wa nafasin, dan detak jantung manusia. Bu, coba pegang, berdetak nggak bu? Kerasa nggak bu? Saat kita sudah jadi mayat, di situ sudah tidak kita berdetak lagi. Maka ada orang yang detak jantungnya hanya berbunyi sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Walaupun dia sedang ngobrol, walaupun dia sedang bicara, tapi jantungnya tetap sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu orang udah dahsyat cintanya sama Nabi Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi, sejumlah ma'lumillah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, kita tahu nggak sekarang yang ngedip berapa orang? Di sini yang hadir berapa orang? Berapa kedipannya? Pengangguran atau pan orang? Coba ibu ngedipnya seberapa kali? Nggak semua hitung. Ibu liatin saya liatin ibu, berapa kali saya ngedip saat saya ngajar? Pegawaian amat ibu. Ningalikeun ustadz iraha ngedipna. Coba, bagaimana dengan orang yang keremieun? Kekedipan wae tak keremieun. Halo, Allah akan membalas satu sholawat nariyah kita dengan sejumlah kedipan manusia yang ada di alam dunia. Semasjid Agung aja kita udah nggak bisa ngitung, sekota Bogor aja kita udah nggak bisa ngitung, apalagi sealam dunia, seantero penjuru manusia yang hadir di alam dunia, yang mereka berkedip bukan baca sholawat, hanya berkedip matanya. Ketika ada satu orang baca sholawat tadi, maka Allah akan berikan pahala seperti orang yang berkedip. Masya Allah, la quwata fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil qadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib.
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك semuanya. Allahumma salli salatan kamilatan salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sekali lagi Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil kuqad wa tanfariju bihil kurab wa tudha bihil hawaij wa tunalu bihil hawaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bihi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin mi'adani kulli ma'lumin lak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadun biyadihi
dengan sumpah bahwa diri saya yang bernama Muhammad ada di tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul pun mengatakan dirinya ini semua digantungkan dan bergantung kepada Allah. Walladzi nafsi biyadih, aku bersumpah dengan diri ini yang semuanya adalah di tangan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna masalal mu'min, sesungguhnya perumpamaan orang mukmin itu kamasalin nahlati, bagaikan lebah. Apa bu? Jadi orang mukmin itu bagaikan, ternyata ulama membagi tiga. Ada berapa? Tiga. Perumpamaan orang mukmin itu digambarkan seperti halnya tikus. Siapa bu? Karakter tikus kumaha? Tikus digorogot, menggerogoti, tutup saji beak, kuberit, paralon habis kuberit, hayam kuberit, apalagi bu? Baju kuberit, tas kuberit, gamis, salaki, kacidanya. Jadi berit ini punya karakter apa bu? Menggerogoti. Nah manusia, khususnya kita orang Islam, itu karakternya bagaikan tikus. Kadang kita ini menggerogoti yang bukan jatah kita. Jatah orang lain pun kita gerogoti, bu. Rantang orang dimakan, kue orang disikat, catering orang dilahap, baju orang disikat, sendal orang dipakai, apalagi banyak. Jadi kadang-kadang kita ini nggak mikir punya siapa. Maka kata almarhum Zainuddin MZ, banyak di negeri ini tikus-tikus berdasi. Halo, ini kadang-kadang digerogotin, dia pakai jas, dia pakai dasi, tapi semua orang dihabiskan oleh dirinya. Ini banyak model begitu. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat mereka, amin. Dua, karakter manusia itu punya nafsu, punya jiwa, mentalnya bagaikan monyet. Apa bu? Sifat monyet kumaha? Sok ningali itu monyet lamun dahar taranya. Ibu monyet itu punya sifat namanya rakus dan serakah. Monyet, coba ibu-ibu, ada monyet bu, alungkeun cau, betul? Di dahar pakai tangan kanan, betul? Alungkeun di cau, mulut masih makan, tapi tangan kanan tetap ngambil. Dialungkeun deui pisang, kira-kira masih diambil nggak bu? Dicokot pakai tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, mulut pinuh ku cau. Alungkeun deui pisang, dicokot nggak bu? Diambil pakai apa? Pakai kakina, disimpan dina pusaran tempat dia duduk. Belum selesai, ditumpuk lagi. Itulah karakter yang namanya mental monyet. Maka banyak di negeri ini monyet. Atau di kebun raya ayam monyet. Di mana deh? Di kebun binatang ayam monyet. Di taman safari tersalah orang mah ibu. Di dunia ini banyak monyet. Maka saya dulu dari kecil ceritanya sama abah cuman satu, sakadang kuya jeung sakadang monyet. Leres tiap rek sare tah cam-cam kadi cam abah rek carita abah heula nya sakadang monyet jeung sakadang kuya. Si monyet hayang si kura-kura hayang cau, ngan si kura-kura teu bisa naik, betul?
Datanglah si monyet, kata monyet, kalau kamu mau pisang, kamu harus cari karung dulu, nanti aku ambilkan buat kamu di bawah. Nurut si kura-kura neangan karung, betul. Akhirnya si monyet yang bisa manjat dengan bangganya bahwa saya akan ngambil pisang sebanyak-banyaknya, tapi saya bohongi si kura-kura, saya akan makan di atas, saya akan habiskan dia. Si kura-kura teu bodoh, si kura-kura si karung saencan dikasih ke monyet, dibolongan di handapna. Leres. Monyet naik dengan pedenya, dia makan, yang dimakan, yang disimpan di karung, ternyata karung nabol. Si kura-kura teu kukumaha cicing wedaharan terus. Itulah orang pintar, Bu. Makanya kita jangan mau dibodoh-bodohi. Awas ya, jangan keluar rumah, apalagi ke pengajian kalau tidak izin sama suami dan kalau tidak sama suami. Akhirnya para istri cara ricing di imah. Sumur dapur kasur, kasur dumur dapur, dapur sumur kasur. Sebab kenapa? Ada statement gak boleh keluar, gak boleh ngaji, dilarang sama suami. Tapi giliran istri mau beli jengkol petei ka warung, dititah berangkat ku salaki. Jangan mau dibodoh-bodohin. Ibu, Bu, kira-kira ibu kalau ke mall diantar sama suami enggak? Enggak. Bahkan suami mengatakan, udahlah mama aja sendiri, papa mah capek. Pan namun ibu-ibu mah asup ka mall, pintu di dia, pintu asup, pintu keluar na irah boa. Kalau bapak-bapak masuk mall, pintu masuk, tujuan, pintu keluar. Kalau ibu-ibu jika baygon, asup terus muter. Betul ibu? Keluarna lewat panto Manaboa. Apa kata ibu? Masih banyak pintu keluar tuh. Innalillahi. Giliran ke mall boleh, giliran belanja boleh, giliran ngaji kagak boleh. Curiga. Ada apa dengan Islam? Kok takut banget ke pengajian? Kok takut banget ke majelis taklim? Ada apa? Wahai para suami, sadarlah. Kalau suami tidak mampu mengajarkan istrinya di rumah, maka biarkan istri itu ngaji ke pengajian. Tapi bila mana suami mengekang istri tidak keluar dari rumah sambil dia tidak dididik di rumah, maka suami tadi berdosa di hadapan Allah. Lah yuk, bismillah. Kalau yang namanya pengajian insya Allah diberkahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Bu ya. Baik. Yang keberapa tuh? Kedua. Satu, mental tikus. Dua, mental monyet. Tiga, mental lebah. Apa lebah? Satu, kata Nabi SAW, akalat thayyiban. Lebah itu selalu makan yang baik-baik. Leres. Lebah itu selalu hinggap di putik bunga. Betul? Pernah ningali te lebah nongkrong di gado-gado? Lebah entep di ketoprak, lebah entep di tai kebo. Nggak pernah. Selalu karakter lebah itu hinggapnya dan menghisapnya dari sari putik bunga. Betul? Berarti dia selalu berada di zona-zona yang baik. Orang mukmin mentalnya harus begitu. Orang mukmin itu pengennya selalu hadir di tempat-tempat kebaikan. Itu mental orang mukmin. Maka orang muslim belum tentu mukmin. Berarti ibu yang sedang duduk di masjid ini muslim tidak? Muslim. Beriman tidak? Beriman. Sekarang saya tanya, orang yang di bioskop muslim atau tidak? Beriman tidak? Mungkin saat itu imannya sedang kendor. Orang yang sedang kelabing muslim tidak? Apakah dia beriman? Mungkin imannya saat itu sedang copot.
Wahai para perempuan-perempuan mucikari yang tidak baik, mereka muslim? Iya. Apakah mereka beriman saat mereka melakukan perzinahan? Tidak, karena imannya saat itu sedang diambil oleh Allah. Nauzubillah min. Maka kita, sifat karakter orang mukmin itu harus seperti lebah. Apa lebah? Selalu berada di zona-zona yang baik. Berarti kalau ibu diajak ke tempat-tempat maksiat masih mau? Kalau ibu diajak ke tempat-tempat di situ ada gosip masih mau? Kalau ibu diajak nongkrong ngomongkeun salaki batur masih mau? Sudah mulai kita beriman. Embung karena saya malu sama lebah. Lebah saja nggak pernah menghisap dan menghirup sesuatu yang kotor dan buruk. Yuk bismillah. Maka hadirlah ke pengajian dan majelis ilmu, karena majelis ilmu dan pengajian adalah tempat-tempat yang baik. Insya. Dua, karakter lebah itu selalu menghasilkan yang baik-baik. Bu, orang beriman itu outputnya baik semua. Kenapa? Karena inputnya baik. Makanannya halal, minumannya halal, bajunya halal, makanan dan konsumsinya halal, maka dia akan mengeluarkan yang baik. Coba, pernah nggak ada maling mikirin majelis taklim? Maling mikirin majelis taklim, ada nggak bu? Nggak ada. Kenapa? Karena otak maling, rumah mana lagi yang akan saya garong? Tapi kalau kita yang duduk di majelis taklim, di pengajian, otak kita kemana bu? Ke pengajian. Gimana caranya ibu-ibu ngaji di majelis betah? Gimana caranya hari Senin depan pengajian itu semakin semarak? Gimana caranya ibu-ibu di majelis ini tidak kegerahan? Gimana caranya ibu-ibu di majelis itu betah? Gimana caranya ibu-ibu saat pengajian itu tidak hahehoh mendengarkan sesuatu yang didengarkan oleh gurunya? Itu dipikirkan semua. Karena kenapa? Karena output orang beriman selalu akan memikirkan kebaikan. Insya itu kebaikan dalam diri, maka nanti akan melahirkan generasi anak yang soleh, anak yang soleha. Kenapa? Ibunya soleh, ibunya soleha. Kenapa? Karena bapaknya Ada istilah orang Sunda, teng manuk teng anak manuk kukuncungan, uyah tara TS kaluhur. Betul? Selalu lihat ke bawah. Kalau bapaknya ahli wirid, insya Allah anaknya nular ahli wirid. Kalau bapaknya ahli solawat, insya Allah anaknya nular ahli solawat. Kalau bapaknya jago mancing, maka anaknya pasti minimal jago. Nah sekarang ibu jago apa? Maka ibu akan punya generasi-generasi yang ahli masak. Tuh, jadi ada istilah seperti itu. Ya meskipun kita nggak bicara tentang takdir, karena takdir itu tidak bisa dipungkir. Leres, tidak sedikit anak tukang beca jadi insinyur, tidak sedikit anak tukang cendol jadi ustazah. Betul? Iya. Maka minimal kita punya input dan output yang baik bagaikan lebah. Lihat lebah, pernah nggak bu ada kotoran lebah dijual? Nggak ada. Yang dijual apanya bu? Madunya, madu manis ataupun madu pahit. Yang tidak enak itu di madu. Leres. Iya, madu manis enak, madu pahit, madu manis obat, madu pahit obat, di madu ini curhat aing ibu-ibu. Ini banyak jamaah curhat, Ustadz salaki saya kawin deui, Ustadz suami saya begini. Ya Allah ibu jangan curhat sama saya dah, saya juga ngeri ngelayan ini bu. Gitu ya bu ya.
insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita ini seperti makanannya halal, maka ibu kalau makan periksa dulu halal atau enggak, jangan main sikat aja bu. Ya, sekarang mah orang beriman tuh harus cross check dulu. Jangan makan sembarang makan, jangan makan minum sembarang minum. Kenapa? Harus masuk ke dalam tubuh kita yang halalan thayyibah, yang baik dan suci insya Allah. 3, karakter lebah itu kata Nabi SAW, wa waqa'at falam taksir. Lebah itu selalu hinggap di tangkai bunga, falam taksir, tapi bunganya nggak pernah rusak sama lebah. Coba perhatikan dengan ilmu. Saat lebah hinggap itu bunganya hancur nggak bu? Tangkainya patah nggak bu? Orang beriman harus punya karakter begitu. Saat duduk dengan siapapun jangan mematahkan hati orang lain. Saat berkumpul dengan siapapun jangan merusak jiwa orang lain. Maka karak diuk ya hate batur rujit gara-gara orang. Baru ketemu hati orang julid sama kita. Sebab kenapa? Omongannya, matanya, telinganya, hatena ngan geuleuh we ka batur. Betul? Lihat mata yang jahat. Saat itu lisannya tidak bicara, tapi matanya sedang berbicara bahwa dia benci sama orang itu. Betul ibu? Lihat karakter orang beriman gak begitu. Duduk dengan siapapun bersahaja, ketemu dengan siapapun orang jadi bahagia, memandang siapapun orang jadi jatuh cinta. Itu orang beriman. Betul? Berarti kalau kita sering nggak begitu, kita masih beriman atau kurang imannya? Urang mapan Juli doa ka batur tibunya. Betul? Nauzubillah summa. Ciri karakter lebah yang ketiga, hinggap dimanapun bunganya tidak pernah hancur. Maka ibu datang ke masjid manapun jangan rusak masjidnya, jangan kotori masjidnya, jangan bikin malu Islam. Nih kadang-kadang bubar pengajian Islam era, bubar pengajian sampah pabalatak, malu sama Islam. Makanya jangan sampai merusak harga diri umat Islam itu sendiri. Maka ibu kalau ibu sudah menyatakan jadi ahli majelis, titip keluar pengajian jangan buka jilbab. Halo, ini kadang-kadang bubar pengajian can nyampe ka imah jilbab dibuka harudang. Jangan bikin malu Islam. Kenapa? Nanti orang yang memandang kita akan punya statement, pancena ngaji jilbab dibuka, mendingan uing tengaji hate berjilbab. Rusak nggak bu? Pancena ahli majlis keur ngadahar sakoteng hayu ngomongkeun batur. Halo? Ibu sekarang cirinya pakai bodas-bodas putih-putih. Saat kita duduk di pasar, berkumpul di tempat makan, hati-hati. Omongan kita bukan merusak orang lain saja, tapi omongan kita dan ucapan kita saat itu sedang merusak Islam kita sendiri. Maka tidak sedikit orang yang sudah masuk Islam kembali kepada agamanya. Sebab kenapa? Tidak sesuai dengan ekspektasi Islam itu yang saya harapkan. Kenapa? Karena umat Islamnya tidak memberikan uswatun hasanah. Nauzubillah min. Susah nggak bu? Susah nggak bu? Contohnya nggak usah ke Kanjeng Rasul, contohnya amal lebah aja dulu. Kita ngikutin lebah aja nggak bisa. Lebah itu setiap duduk di satu tempat tidak merusak. Bisa nggak sih kita kalau ngaji jangan nyakitin orang lain? Bisa nggak sih kita nih duduk berbarengan dengan semua majelis taklim, jangan ada bengkok hati di antara kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pokoknya ulah ka majelis eta ketua nah tuh lihat, sesama majelis taklim saling hina, sesama majelis taklim saling cibir, sesama majelis taklim meninggikan egonya dan ujubnya.
Tuh lihat, tuh lihat, tuh lihat. Jangan, kita ini semua sama umat Islam. Insya, maka saya diundang sama siapapun saya datang. Sabodo teuing rek ngundang majelis mana wae ge, nu penting mah uing mah ceramah. Ustadz kok masuk majelis ini ya? Ustadz joinan sama ibu-ibu itu ya? Oh, Ustadz mah bestie ya sama ibu-ibu itu ya? Saya mah kemana wae, rek diundang ku Azahro asup, rek diundang ku Anissa asup, Qurratul Uyun ngundang bisa, majelis taklim As-Sakinah daek, diundang ku majelis As-Sofa siap, diundang majelis ku majelis MTSN datang, diundang BKMM hadir. Selama saya mampu dan saya sehat, saya datang. Temikiran saha panitiana, kostum nana warna naon, temikiran. Ayeuna make hejo, uing teh make hejo. Hejo saeutik aya. Teu nyaho lamun make hejo teu dibejaan ku panitia. Ustad ulah pohonya bodas jeung hejo henteu. Coba bebeja teu? Eueuh. Ieu mah hate we hayang make hejo lantaran sunnah Nabi Muhammad. Nah, ibu saya nitip yuk sama-sama, bukannya saya sok menggurui, karena sering saya merasakan majelis ini geuleuh ka majelis eta, majelis ini sentimen ka majelis itu, majelis ieu ngagogoreng majelis eta. Naon eta? Bidadari lain. Bidadari naon sih teh nu kitu teh? Sok kayaknya paribasa gitu tah. Nauzubillah min zalik. Ish, hati-hati Bu. Nih, saya sampaikan bukan karena benci, tapi karena saya cinta sama ibu-ibu. Insya sekali lagi, bukan karena saya comel, tapi karena cinta. Jangan bubar, jangan hancur gara-gara kita punya keinginan masing-masing majelis taklim. Jangan. Yuk bismillah, kita rangkul sama-sama. Mun keur sempet datang ke majelis anu keur ngayakeun, keur teu sempet atuh wayahna urang teu sempet. Kitu. Ayeuna di As-Sofia aya majelis naon ngaranna? As-Sakinah, keur ngadatangkeun ustad anu di televisi. Bisa ka ditu? Heug. Bisa ka dieu? Mangga. Da uing mah teu kumaha Ibu? Matak saya marah mun dek ceramah teu pernah mikiran aya jamaahna moalnya. Ikhlas aya jamaahna uing ngajar. Eueuh jamaah balik deui. Teu kudu lieur. Leres. Ustaz aya jamaahna moalnya teu kudu sieun Ibu, teu kudu sieun. Jangan takut, dirikan kebaikan, jalankan majelis taklim. Ada orang, tidak ada orang, ada orang buka pengajian, orang tutup. Leres gitu. Jadi jangan pada takut. Ustadz kenapa ya kalau majelis kita yang ngadain tuh orangnya sedikit, apa gelehen ke orang? Jangan suuzon, jangan suuzon. Oh tapi giliran majelis itu mah ramai wae, kenting Allah nu ngagerakeun hate manehna dararatan. Leres ya, orang bersih hati ya Bu. Iya keur momentum halal bihalal, kan judulna halal, judulna naon? Halal bihalal, menjalin silaturahim. Ulah nepi ka silaturahim para regat, para rutus gara-gara pengajian. Coba panitia, ya punten Bu, punten ya sareng ada jero saeutik. Berapa banyak panitia majelis taklim yang sudah bubar? Personilna gonta-ganti. Sebab kenapa? Nyeri hati. Aku nggak suka majelis itu. Kunaon si ibu teh? Uing keur kori diomongan butut cenah suara orang. Saya tidak mau lagi dengan majelis itu. Saya mau nyari majelis lain. Tuh keluar tidinya. Kenapa sih Bu keluar dari majelis itu? Abis Ustadz, kalau kita nggak kerja diomongin Ustadz. Atuh sia teh jadi majelis taklim teh atuh ngampar-ngamparkeun karpet atuh. Nyiap-nyiapkeun minum atuh, nyiapkeun cai jeung si ustad atuh. Oh gaweana amat sia teh gawe naon sia teh jadi majelis taklim. Giliran dahan mah panghagetna siapa datangna. Tuh. Bu dibully, akhirnya dia sakit hati keluar dari majelis taklim. Bahkan bukan satu majelis, dia sudah blacklist majelis tadi, saya nggak mau datang lagi. Bahkan besok diblokir nomor WA temannya. Hati-hati, nauzubillah min zalik. Ini saya bicara di lapangan begitu Ibu. Ya Bu ya. Maka jangan pada bikin fitnah. Oh Ustaz Isam pembina majelis ini ya. Ustaz Isam pembina majelis ini ya. Saya mah pembina umat.
Insya majelis mana saya bina kalau saya mampu. Nggak ada satu-satu, semua saya bina. Nggak ada satu-satu. Oh Ustaz Isam pembina ini ya, berarti KBKD-nya enggak, maka saya tidak berpartai sampai hari ini, Bu. Bu, saya nggak pakai partai. Partai ini, partai ini, partai ini enggak. Sebab kenapa? Lamun uing asup ke partai, maka ibu-ibu pasti akan memblacklist etama Ustadz partai. Leres. Maka saya sampai kapanpun tidak akan berpartai, insya Allah. Baik, balik lagi ke lebah. Jadi lebah sifat yang ketiganya apa, Bu? Selalu hinggap di satu tempat tapi tidak merusak. Ciri yang keempat apa? Walam yufsid. Ciri lebah itu jangan diganggu, jangan disinggung, jangan dirusak. Maka orang beriman itu jangan dirusak tempat ibadahnya, masjidnya jangan dibom, musolanya jangan dihancurkan, pengajiannya jangan dibubarkan. Kenapa? Karena lebah kalau sarangnya diganggu nyerang, nyerangna lain saurang, sagerombolan nyerang. Umat Islam diganggu, jangankan orang yang beriman, okem turun ke jalan. Lihat, saat seseorang menghina Al-Quran di negeri ini, saya tanya, 7.000 orang kumpul di Monas saat itu, apakah orang beriman semua? Belum tentu. Okem bertato hadir di situ, tukang mabok hadir di situ. Sebab kenapa? Al-Quran pegangan umat Islam dihina. Maka Yahudi pinter, Yahudi tahu menghancurkan umat Islam, jangan rusak masjidnya, jangan hancurkan musolahnya, jangan bakar Qurannya, jangan bubarkan pengajiannya, tapi rusaklah umat Islam dengan 3 F. Apa F yang pertama? Food, makanan. Kasih makanan-makanan pecin, kasih makanan-makanan boraks, kasih makanan-makanan yang menjauhkan mereka untuk ibadah, buat mereka lemah, buat mereka cepat meninggal, populasinya harus dimusnahkan di alam dunia. Maka makanan umat Islam tidak pakai saringan lagi. Maka tidak sedikit umat Islam mati mendadak, meninggal masih muda, sakit, komplikasi, karena makanan yang tidak lagi dipikirkan. Food, hancurkan umat Islam melalui makanan. Sekarang kerusum umat Islam hayu wedalalahar, betul? Makan, junk food, makan, asam urat, kolesterol, gula darah, tensi naik, meninggal dunia, habis populasi umat Islam. Maka mereka Yahudi akan bertengger di dunia ini. Maka kita harus panjang umur, harus sehat walafiat. Kalau model-model ustadz kayak begini meninggal dunia, maka besok-besok belum tentu muncul ustadz-ustadz yang berikutnya. Nauzubillah min. Abi udah nggak ada, para ulama udah meninggal dunia. Jadi tadi meren surat mereka orang naik nawan sih. Bogor meren kau orangnya. Ustadz, aina mahalul kiam, sawer, permen dan snack. Ke orang kudu di bejaan orang nyaho. Kedeng dah orang gini ngali jam iya tuh jam 10. Terus ulah kagak bakal orang mah dibahas kurang mah, Bu. Ulah sembarangannya, Bu. Balik lagi. Jadi Yahudi ngancurin umat Islam melalui 3 F, food, 2 fun. Apa fun? Hiburan. Maka tidak sedikit anak-anak kita jauh dari majelis taklim, dari pengajian, dari musola, dari ilmu. Sebab kenapa? Mereka sudah lebih dulu diajar untuk game-game dan permainan. Coba ker di sekolahan kieu, gurunya lagi ceramah kieu, kolotna ker ngomong kieu. Apa kieu teh? Rusak generasi pemuda di akhir zaman. Bukan ngapalin Quran tapi ngapalin game, bukan ngapalin hadis tapi hafal game, bukan ngapalin bacaan-bacaan yang bermanfaat, justru dia malah sibuk dengan game. Apa manfaatnya?
Nggak ada. Nauzubillah min. Maka generasi umat Islam semakin hancur. 3. Apa bu? Fashion. Rusak anak zaman sekarang. Jangankan masuk perkuliahan, SMA saat kelulusan pakai rok pendek, pakai tangan pendek, dipilok pelebah payudara. Nah, BH-na dibuka, bajuna disoek-soek, hujan-hujanan bari jojogedan, teu make tiung, teu make jilbab, dandanan dibuka-buka. Akhir zaman. Nauzubillah min. Maka kita yang duduk di majelis ini beristighfar, ya Allah, hari ini kau takdirkan kami di tempat ini, takdirkan pula anak keturunan kami hadir di tempat ini. Ibu nggak selamanya ada di alam dunia, kita nggak selamanya duduk di pengajian, betul? Ada batas waktunya. Hari ini ibu usia 65, besok 70, sudah mulai leng-lengan ke pengajian. Tuh bisa ningali. Geus teu bisa diuk lila, lamun emok saeutik sila saeutik geus mulai. Lila Muhammad sing ngajeting. Deras. Kadang-kadang ibu hayu kieu. Pepereudeuya da sing sireumeun. Betul ibu? Panon kudu diuk di hareup wae. Sebab kenapa? Tukang saeutik geus mulai burem. Ini generasi kita belum tentu ikut sama kita loh bu. Hari ini kita ahli majlis, besok anak kita belum tentu. Jangankan anak ibu, anak saya aja belum tentu. Hari ini saya berkoar-koar jadi ustadz katanya, belum tentu anak saya jadi ustadz besok. Maka saya selalu menangis saat berdoa, ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, besok saat saya dikubur, besok saat saya meninggal dunia, anak saya keur kumaha, anak saya keur lagi naon, anak saya lagi apa, anak saya lagi berbuat apa, saya tidak bisa akan melakukan apapun nanti saat meninggal dunia. Leutik keneh geus mikiran nu kitu, komodo ibu-ibu geus 60 tahun. Halo Bu, Bu, yuk bismillah. Yang ketiga apa tadi? Cirinya apa? Fashion, dirusak dandanan umat Islam. Ternyata bukan anak-anak doang, ibu-ibu pengajian ge sarua. Allahu Akbar, make calana legging, moto jeung ustad. Innalillahi. Ustadz kunaon atuh daek wae, da bingung atuh sabah salah da weuing teh ibu, rek kabur disieun sebut sombong. Akhirna kapalang kieu urang teh foto. Allah. Maka ibu kalau ngaji dandanan yang sopan ya bu ya, pakai jilbab rapi. Ya keur ngaji teh jilbab kecekek. Yuk kemana-mana. Ustadz ningali teu atuh pan mah panon. Halo, matak saya mah bu, punten bu, punten bu. Saya pernah ngajar di hiji department store, ya depan semen store. Sebelum pengajian SPG kabeh ngararaji. SPG, tahu SPG nggak bu? Nu ngajaga stand, ngaji kabeh. Buah, orang diuk dina kursi kieu bu. Eta kabeh ngaji kararieu tah bu tah. Bu punten ya, punten tah kararieu bet. Atupan make rok pendek. Terus uing di luhur kieu. Nah, ibu-ibu, teteh, kumaha ta urang bu? Riet ta bu? Riet sirah ibu. Allahu Akbar. Esok harinya saya datengin panitia, Kang kasih tahu dong jamaah kalau ngaji minimal pada bawa mukena. Tutupin, nanti baru buka lagi, baru kerja lagi. Hargai saya sebagai ustadz, kan ustadz juga enggak boga nafsu sarua ibu, bukan nafsu. Emangna ustadz wali gitu, emangna ustadz malaikat bukan nafsu. Ya sarua bae sirah di pecian handap nama henteu atuh gagabah bae. Ustadz semakin kuat wiridannya, semakin besar godaannya. Kahade tah
Ih, gagabah bae ibunya. Eta di dia orang-orang ulang makana ustad mah pamajikana hiji anakna loba. Soalnya apa? Tekaop. Ya punya. Makanya pamajikan Uing mah geus bendera bodas nyerah. Gitu. Ya. Aya mah heureuy bae punya. Insya baik. Nu kabarah tadi teh? Nu katilunya. Baik. Ciri lebah yang keempat apa? Walam tufsid. Yang keempat udah ya, tidak merusak. Jangan dirusak. Dah, sakitu mudah-mudahan manfaat dan barokah. Kembali lagi bahwa mental manusia dibagi mental tik, mental mental lebah. Yang baik yang mana? Mental lebah. Ciri lebah apa, Bu? Makan minum yang baik. 2, mengeluarkan yang baik. 3, hinggap dimanapun tidak pernah merusak. 4, jangan dirusak, jangan diganggu, nanti marah. Umat beriman harus sensitif keimanannya, insya Allah. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Mudah-mudahan pengajian ini tambah silaturahim. Mudah-mudahan kita semua diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allahumma salli wa barik alaihi. استدبها الطلق بإذن رب الخلق وضاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في التمام صلى الله على محمد. Berdiri semua, kita hadirkan Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawat alaika fatrabu ya المساني فازار اليمن غراد واستدي
جمال فاق في الحسن تفرد الله يا بسلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمال فخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك ya Rasulullah. Jadikan kami umatmu yang insya Allah setia dalam sunnahmu, menjalankan sunnah-sunnahmu, istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawatullah alaika fali rabbi kullu hamdin marhaban marhaban jalla ya surahul ad marhaban 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 ya nur al aini marhaban 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 jaddal marhaban marhaban idhaba nabi wujudin marhaban marhaban mustafa hadi muhammad marhaban 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 nural ya Rasulullah, terimalah wajah kami yang hadir di hadapanmu dengan bersalawat. Marhaban jaddal Husaini marhaban marhaban ya Rasulullah ahlan bika inna bika nas'ad wa bijahi ya ilahi judu bali kulla maqsad ya nabi salam alaika ya Rasulullah. Terimalah salam kami, salam dari hamba Allah yang banyak dosa, yang banyak salah, yang balak khilaf. Salawatullah alaika wahdina nahja sabilika bihi nas'ad wa nurshad rabbi ballighna bijahi fi jiwari khaira maq'ad ya nabi salam alaika ya rasul salam. Berilah syafaat kepada kami ya Rasulullah ya Habib salam alaika salawatullah alaika wa salatullah taghsha asraf ar-rusuli Muhammad wa salamun mustamirun
لهين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين الله الله مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور الله الله مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد آمين صلى الله عليه وسلم آمين صلى الله على محمد آمين صلى الله عليه وسلم آمين صلى الله على محمد آمين صلى الله عليه وسلم آمين صلى الله على محمد آمين صلى الله لم آمين ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام آمين واتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسم آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم آمين واكرم الأرواح منا آمين بلقاء خير الأنام آمين وابلغ المختار عنا آمين بصلاة وسلام آمين صلى الله على محمد آمين صلى الله عليه وسلم آمين صلى الله على
Muhammad amin sallallahu alaihi wasallam amin. Kirain permen. Jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak. Allah. Halo. Pati rezekinya sih. Sudah, mudah-mudahan disawer semua ya. Mudah-mudahan dapat kebagian semua. Kalau yang tidak, Anda belum beruntung. Baik, Bunda Ayu, melanjut Bunda Ayu menambahkan ya. Mungkin untuk selanjutnya, Sunduk harap dipersiapkan infak terbaiknya. Yang nanti sebentar lagi bidadari surga. Insya Allah bidadari dari MTSN yang bertugas tunduk akan menghampiri bunda-bunda semua untuk mempersiapkan infak terbaiknya untuk MTSN. Mangga kepada petugas tunduk. Salatu minallah wa alfa salam alal Mustafa mazali fil maqam salatu minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad harifil maqam salamun salamun kamiskil hitam alaikum uhaiba banaya kiram wa mandiruhum fiusuna fidulam wa nurul lana baina hadzal anam salatu minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad syarifil maqam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jazakillah khair bunda-bunda atas infak terbaiknya. Ustadz, sepertinya kami masih memiliki satu door prize. Mungkin Ustadz ada pertanyaan untuk bunda-bunda yang sudah menyimak tausiahnya tadi. Ada yang mengingat tausiah yang sudah disampaikan Ustadz? Tafadhol Ustadz. Pertanyaannya satu saja. Sebutkan 3 mental manusia. Ya, tuh ngacung duluan nih, ulangi. Ya itu tuh udah duluan tuh. Ya silakan. Ya. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Mental manusia itu 1 tikus, 2 monyet, dan 3 lebah. Iya. Syukran. Terima kasih Ustaz. Ya, ada lagi? Alhamdulillah. Betul ya Ustadz ya berarti? Betul ya? Betul. Ada lagi? Sudah Ustadz tadi. Cuma sudah 1. dibagikan. Tadi sudah dibagikan. Oh sudah. Ustadz. Mau lagi Ibu? Ada door prize dari saya, hadiah Nabaskom. Bunda, mohon. Jazakillah khair Bunda. Ya, sama-sama yuk kita berdoa. Bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha az-dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf bila mana banyak kekurangan dan kekhilafan. Kurang lebihnya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Insyaallah kita berjumpa di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Billahil hidayah wa taufiq. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda jangan bubar dulu ya, kita halal bihalal bersalam-salaman dengan bunda-bunda jamaah lain untuk mohon maaf lahir batin karena momen kita masih